Kids, hari ini kita memasuki minggu yang kelima dari tema at the fair atau karnaval, dan kita akan membahas tentang magic atau sulap. Yuk kita simak cerita Alkitab hari ini. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. Kids, yay! Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Ha! Come on! I get yeah! Woo! I'm not live by what I see. I'm not live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Come on, nothing is impossible to you. I can do anything. Yes, Lord. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Ha! Nothing is impossible. Woo! Ha! Bagi Tuhan gak ada mustahil, amin. Not live by what I see. I'm not live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe it. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe. Lagi, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Sekali lagi. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, so I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. Lagi. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah! I give, yeah! Sling! Seperti sulap bukan? Saya bisa ada di sini dalam waktu sekejap. Dan kita akan lihat atraksi terbaru di iKids Karnaval kita di era ini ya. Kita akan coba dulu ya apa yang terjadi dengan topi magic saya ya. Kita lihat apa yang akan keluar dari topi magic ini. Wah, kelinci.
Ya, sekarang kan saya menghilangkannya lagi. Wah, inilah adalah atraksi terbaru dari iKids Karnaval kita, adalah sulap-sulap termutakhir di abad ini. Ya, jadi apapun yang kalian mau lihat ya, kita akan lihat di sulap. Anak muda. Tadi main sulap ya? Iya, Anda tertarik dengan sulap? Tapi kok sulapnya murah banget sih? Cuman kling-kling si gampang itu. Tenang. Ini hanyalah iklan aja di depan. Nanti Anda akan melihat banyak atraksi yang lebih menakjubkan sulap-sulap di dalam. Ya, ngomong-ngomong, saya lupa topi saya. Nanti bantuin saya ya, bentar ya. Wah, nanti bisa ya, nanti bisa diatur. Oke. Tapi ini rumah sulap ya? Rumah sulap. Tadi, Ya. cuma keluarin kelinci. Itu mah. Tenang anak muda, ya kita akan lihat apa sulap-sulap yang ada, ya. Satu, ya Apa? Anda akan melihat bahwa akan ada beruang yang keluar dari lemari. Lemari es. Lemari baju. Oh, Ya. saya kira kan kalau beruang keluar dari lemari es, ya itu makan daging beruang itu. Iya, tapi tergantung ya beruangnya beruang apa permintaannya, nanti Beruang. akan ada keluar beruang-beruang itu. Keluar beruang. Dan Terus? yang paling menegangkan lagi, ya, seorang wanita akan dipotong menjadi dua. Wah, Ya. ngeri amat. Mending lihat ayam aja bagi dua, itu lebih enak. Wah, kalau ayam udah biasa ya. Ayam bagi dua kan? Iya, kita namanya juga sulap, ya kan? Oh, gitu ya. Sulap akan membuat semua orang tercengang. Tapi mister, hidup saya juga udah seperti sulap. Kenapa Anda bisa bilang hidupmu seperti sulap? Gini loh, penuh dengan keajaiban hidup saya itu. Wah, kok bisa nih? Kan sulap Ya. itu membuat keajaiban seperti itu kan? Ya, terus apa yang terjadi? Sebegini Ya. ceritanya. Jadi waktu itu saya di penjara kan. Ya. Nah, tahu-tahu datang penjaga. Bangun. Firaun memanggil. Waduh, betul saya. Waduh, Wah, udah Anda akan dipotong lehernya. hari saya seperti hari terakhir saya itu. Seperti wanita itu. Ya, Dibagi bagi dua. Ya. Saya merasa seperti itu. Iya. Tapi waktu saya ke istana Firaun, Ya, apa yang saya terjadi? lihat, oh, ada juru minuman. Wah, Itu juru minuman itu pernah di penjara bareng saya kan. Hah? Nah, dia kasih tahu saya Iya, bahwa gimana? saya itu bisa menafsirkan mimpi ke Firaun. Mimpi Firaun. Ternyata Firaun itu mimpi buruk. Mimpi buruk. Nah, juru Sebentar. minuman- Iya. Mungkin saya bisa melihat mimpi buruk itu dengan tongkat ini. Coba lihat. Coba kita lihat ya. Apakah kalian bekerja? Wah, Nggak ada. wah, tidak bisa. Nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa. Ternyata sulap saya belum mampu sampai tahap itu. Nah, makanya Ya, gimana? jadi Firaun minta saya mengartikan mimpi itu. Nah, yang bisa mengartikan mimpi itu cuma saya karena Tuhan yang memberi artinya itu kepada saya. Oh, begitu. Gitu caranya. Sebenarnya bukan Anda yang punya keajaiban itu ya. Tapi Tuhan memberi saya keajaiban. Wah, luar biasa. Makanya hidup Anda. saya seperti keajaiban, seperti sulap. Wah. Begitu. Nah, Firaun sangat gembira karena mimpinya bisa diartikan. Ah, Waktu itu, tahu nggak? Waktu itu saya pernah cerita yang saya jadi budak terus saya diangkat jadi asisten bos. Ini sekarang saya jadi asisten Firaun. Wah, Wakil sangat luar presiden biasa. seluruh Mesir. Wah. Jadi Anda diangkat menjadi wakil presiden Mesir. Waktu itu Ya. betul. Saya dari penjara tring keajaiban menjadi wakil presiden Mesir. Waduh. Wah, Anda sangat luar biasa. Hidup anak muda. saya benar-benar seperti sulap itu. Wah, luar biasa. Oh, ngomong-ngomong, bantu saya itu topi gimana ya topi? Topi saya ini ketinggalan nih. Wah, jangan takut. Saya pikir kalau masalah topi, saya akan bantu Anda mengembalikan topi ini, oke? Topinya yang Siapkah Anda? Tapi saya diantar ke sini atau saya diantar ke? Wah, ini tergantung ya. Tergantung karena namanya juga magic ya. Ini kadang berhasil, kadang tidak. Jadi saya kelinci percobaan seperti topi itu. Iya. Waduh, Ya, coba aja dulu ya. Coba dulu ya. Saya cuman topi kan. saya jadi takut gini ya. Nggak usah takut ya, anak muda. Ya, serem amat siap sih. ya. 1, 2, 3. Seling. Ya, inilah perjuangan sulap hari ini. Ayo kita kumpul lagi di iKids Karnaval. Hai teman-teman, di tengah pandemi ini ketika kita merasa bosan harus sekolah online, banyak tugas yang harus dikerjakan, dan di saat ini kita belum bisa terlalu sering pergi bersama teman-teman atau liburan. Percayalah teman-teman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memulihkan keadaan ini. Yuk teman-teman kita nyanyiin lagu ini bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau tidak pernah meninggalkan aku dan menyertai aku ketika aku kesulitan sekolah online dan ketika aku bosan di rumah terus. Aku tahu Engkau selalu memberi aku kekuatan. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Adik-adik, selamat datang di iKids Carnival. iKids, yeay! Dalam iKids Carnival ini akan ada banyak permainan yang menyenangkan, seru, menegangkan, bahkan juga menyeramkan. Jika kalian lapar saat bermain,
kita juga punya stand makanan, minuman, dan camilan yang dapat kalian nikmati. Ada makanan dan minuman yang manis, asem, asin, gurih untuk kalian. Pokoknya, iKids Carnival ini sangat seru. Dan yang lebih seru lagi, dalam seri ini kita akan belajar secara khusus dari kehidupan Yusuf. Ada saat di mana Yusuf senang, sedih, takut, khawatir. Ada juga saat-saat di mana hidupnya terasa manis. Namun juga ada saat di mana dia merasakan pahitnya kehidupan. Ayat hafalan untuk seri kita kali ini adalah Amsal 3 ayat 5-6. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ulangi satu kali lagi ya. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari Kejadian 41 ayat 1-40, yaitu ketika Yusuf menerjemahkan mimpi Firaun. Begini ceritanya. Setelah 2 tahun Yusuf berada di dalam penjara, Firaun mendapatkan mimpi yang tidak biasa. Dalam mimpinya ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh lembu yang kurus. Lalu ada juga bulir gandum yang gemuk dimakan juga oleh bulir gandum yang kurus. Lalu Firaun menjadi sangat bingung. Dia segera memanggil orang-orang pintar di kerajaannya untuk menerjemahkan mimpinya itu. Namun tidak ada satu orang pun yang dapat menerjemahkannya. Lalu juru minuman Firaun yang pernah ditolong oleh Yusuf menceritakan segala sesuatu tentang Yusuf dan bagaimana dia dapat menerjemahkan mimpinya dan juga mimpi juru roti pada waktu itu. Kemudian Firaun segera memanggil Yusuf untuk menghadap dan meminta Yusuf untuk menerjemahkan mimpinya itu. Dan dengan pertolongan Tuhan, Yusuf sanggup menceritakan arti di balik mimpi Firaun. Dan Firaun menjadi percaya kepada Yusuf. Firaun kemudian mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri untuk mengatur segala sesuatu di tanah Mesir. Dan tidak ada seorang pun yang lebih besar kuasanya daripada Yusuf selain Firaun sendiri. Haleluya! Wah, adik-adik, kita dapat melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dan mengeluarkan Yusuf dari penjara, bahkan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Itu adalah satu bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Ketika kita setia kepada Tuhan, sama seperti Yusuf, Tuhan juga setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu beserta dengan kita, menolong dan membimbing kita, sehingga kita dapat keluar dari kesulitan dan Tuhan dapat memakai kita bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa yang mustahil bagi kita. Ajaib bukan Tuhan kita, adik-adik? Oke adik-adik, Kak Grace pamit dulu ya. Sampai jumpa di iKids Carnival selanjutnya. iKids, yeay! Adik-adik, kalau kita pergi ke karnaval, ada satu atraksi yang tidak mungkin kita lewatkan. Anak-anak atau orang tua semuanya dapat mengikuti atraksi ini. Atraksi ini adalah Magic Show atau pertunjukan sulap. Semua orang akan senang dan terhibur jika menyaksikan pertunjukan sulap. Kita akan dibuat terheran-heran dan penasaran dengan sulap yang ditampilkan.
Sepertinya para pesulap itu dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Seperti yang dilakukan oleh Mr. Tony tadi. Dia dapat mengeluarkan kelinci dari dalam topinya. Wah, aneh sekali ya adik-adik. Tapi Kak Harold mau kasih tahu sama kalian semua, itu semua hanyalah tipuan atau trik yang dilakukan oleh pesulap agar membuat kita terheran-heran dan untuk menghibur kita semua adik-adik. Tapi lain halnya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita di dalam cerita Alkitab hari ini. Tuhan dapat mengeluarkan Yusuf dari penjara dengan cara yang ajaib. Tuhan dapat membuat Yusuf menjadi mengerti akan arti-arti mimpi dan dia dapat menerjemahkan mimpi Firaun sehingga Firaun melepaskan Yusuf dari penjara dan bahkan mengangkat Yusuf dari menjadi perdana menteri di seluruh kerajaan Mesir. Haleluya. Nah adik-adik, Yusuf itu bukanlah seorang pesulap seperti Mr. Tony tadi. Yusuf adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Ia telah dengan setia menjaga imannya, tetap percaya kepada Tuhan selama ia menjadi budak dan selama ia ada di dalam penjara. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ia tidak pernah ingkar janji dan ia selalu menyertai. Maka saat kita juga setia kepada Tuhan, maka Tuhan dapat melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Dari kisah Yusuf hari ini, mari kita belajar dua hal bagaimana ya kita dapat tetap setia dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Yang pertama, knowing that God prepares us. Adik-adik, ketahuilah kalau Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk menggenapi rencananya yang hebat di dalam kehidupan kita. Sama seperti ia mempersiapkan Yusuf sebelumnya. Kita semua tahu kalau Yusuf melakukan pekerjaan yang baik saat ia menjadi budak di rumah Potifar. Begitu juga ketika ia berada di dalam penjara. Bahkan ia juga menerjemahkan mimpi juru minum dan juru roti Firaun. Tuhan menempatkan Yusuf di tempat dan waktu yang tepat sehingga Yusuf belajar bagaimana bekerja dengan baik dan ia memiliki hikmat yang luar biasa. Semuanya itu adalah persiapan-persiapan yang Tuhan lakukan untuk mengajar dan membentuk Yusuf. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita adik-adik. Tuhan sedang mempersiapkan kita semua untuk melakukan pekerjaan yang hebat bagi Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan adik-adik, belajar dan lakukan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Seperti apa yang Yusuf lakukan saat ini. Kalau saat ini Tuhan tempatkan adik-adik di sekolah, belajarlah baik-baik adik-adik. Berusaha mendapat nilai yang terbaik. Kalau Tuhan juga tempatkan adik-adik untuk memiliki keterampilan, misalnya main musik, berolahraga, menggambar, bernyanyi, keterampilan bahasa, dan yang lainnya, adik-adik juga harus belajar dengan baik, berlatih dengan giat, dan lakukan yang terbaik. Lakukan dengan setia karena itu adalah persiapan yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Siapa yang setia kepada perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, knowing that God has planned for us. Adik-adik, Yusuf tahu betul kalau Tuhan punya rencana di dalam kehidupannya, sehingga ketika ia berada di dalam masa-masa yang sulit, ia dapat tetap setia dan imannya tetap teguh kepada Tuhan. Tuhan juga punya rencana di dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau memakai kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan melakukan pekerjaan yang hebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika kita mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau Tuhan pasti sanggup melakukan mujizat dan menolong kita keluar dari kesulitan kita. Bahkan sama seperti Yusuf, Tuhan juga turut bekerja untuk membentuk dan mengajar kita di dalam masa-masa yang sulit. Mempersiapkan kita untuk masa-masa yang hebat di kemudian hari. Untuk dapat menjadi berkat dan melakukan pekerjaan yang hebat bagi Tuhan. Jadi adik-adik, tetaplah setia dan percaya kepada Tuhan walaupun kita ada di dalam masa-masa yang sulit. Berikan yang terbaik dan lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita dengan setia. Karena itu adalah persiapan yang Tuhan sedang lakukan dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan mau pakai setiap dari kita untuk menjadi berkat dan untuk melakukan pekerjaan yang hebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini kami semua belajar tentang Yusuf. Dan kami mau belajar untuk setia dan selalu setia kepada Tuhan. Untuk kami semua Tuhan senantiasa memberkati dan Tuhan selalu menolong. Sehingga di dalam kehidupan kami semua, dimanapun kami berada, di sekolah, di dalam rumah juga kami
tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, Harold pamit dulu. Sampai jumpa di iKids Carnival selanjutnya. iKids, yay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.